Halo, apa kabar anak-anakku? Kita lanjutkan ke 4.3 kesebangunan bangun datar. Oke, kita coba lihat. Selesaikan soal di bawah ini dengan benar dan sistematik. Nah, ini yang paling utama ya. Nomor 1, selidikilah apakah dua trapesium di bawah ini sebangun. Jelaskan. Yang pertama yang harus kita ingat adalah syarat sebangun, yaitu sudut yang bersesuaian itu sama besar. Lalu yang kedua, sisi atau perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar. Jadi kalau kita melihat gambar ini, kita lihat apakah DC ya, DC berbanding dengan PQ ya, kita naikkan dulu bentar ya, seperti ini ya. Apakah DC dengan PQ itu akan sama dengan AB berbanding dengan RS, kemudian juga akan sama dengan CB berbanding dengan katakanlah PS, karena dia sama ya, juga akan sama dengan AD berbanding dengan RQ. Nah, sisi-sisi perbandingan sisi-sisi yang sudah saya tuliskan ini mereka harus sama. Oke, kita coba tuliskan. Di sini ada angka 2 per, di sana ada 4 sama dengan 8 per 16 sama dengan, apakah ini diketahui? Tidak. Berarti kita tuliskan CB berbanding PS, kemudian AD berbanding RQ. Karena tidak diketahui, ini bisa kita tuliskan menjadi sama-sama boleh dicoret ya, 1 per 2 juga 1 per 2. Lalu gambar ini tidak mewakili 1:2 ya. Ini hanya sebuah tanda ya, sebuah tanda. Kita tidak pernah tahu berapakah perbandingannya. Maka karena dia tidak ada tidak diketahui berapa angkanya, kita tidak bisa mengatakan bahwa CB itu akan berbanding PS sama dengan 1:2. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ini tidak sama. Ini juga akan tidak selalu sama ya. Ini maksudnya perbandingan yang sudah diketahui itu tidak sama dengan yang sisi miringnya ya. Jadi dengan begitu kita akan bisa mengatakan bahwa dua bangun ini tidak sebangun ya, tidak sebangun ya, begitu, tidak sebangun ya. Lalu untuk menguatkan sebuah asumsi bahwa ketika dua garis yang miring ini tidak sebanding dengan garis yang lain, bisa dipastikan sudut yang bersesuaian itu juga pasti tidak akan sama. Bisa jadi ini akan mengecil menipis atau ini akan membesar, seperti itu. Jadi sudutnya akan jauh berbeda. Oke ya, seperti itu ya untuk nomor 1. Lalu nomor 2, kita akan diminta mencari pasangan bangun yang sebangun. Nah, kalau ini kita coba lihat misalkan nomor 2A dan B. Kita coba lihat A dan B ini adalah dua persegi panjang. Dari syarat sudut yang bersesuaian sama besar ini sudah terpenuhi karena semua persegi panjang memiliki 4 sudut yang sama, yaitu 90 derajat. Artinya A dan B itu sudah memenuhi satu syarat, yaitu besar sudut. Lalu yang kedua, apakah A dan B ini secara panjang sisi perbandingannya sama? Kita coba cek dulu ya. Jadi kita akan cek 4 per, kita boleh mengatakan ini dengan sini ya,
28 apakah sama dengan 6/42? Ya, kita sederhanakan, ini 1/7 sama dengan ini juga 1/7. Berarti A dan B itu sebangun. Oke. Kemudian kita lihat gambar yang lain. C. Apakah ada sebuah persegi lain yang di nomor 3? Oh, ada, ternyata G. Berarti G ini akan sebangun dengan C. Mengapa? Karena semua bangun persegi itu sebangun ya. Jadi jika ada persegi lain di nomor ini, maka mereka akan sebangun. Oke. Ya. Lalu kita coba lihat yang gambar ini. Nah, untuk gambar 3 ini kita harus cek dulu, yang pertama adalah sudut. Ini 80 dengan 100. Kemudian di sini 70 dengan 110. Dua gambar ini sudah pasti tidak sebangun. Oke. Lalu gambar sebelahnya. Nah, ini 70 dengan 110, hanya dia dimiringkan. Nah, kita akan bisa mengatakan bahwa dua gambar ini sudah memenuhi satu syarat, yaitu sudut yang bersesuaian sama besar. Lalu apakah sisinya, perbandingan sisinya memiliki perbandingan yang sama? Kita tinggal cek. Kita cek 3, 3, 3, 3. Kemudian ini sama, 50, 50, 50, 50. Berarti gambar ini E dan F sudah pasti sebangun, yaitu dengan perbandingan 3/50. Oke. Bisa kamu tuliskan sendiri ya. Kemudian yang gambar ini tidak memiliki pasangan yang sebangun. Kemudian yang satunya lagi nih. Ini apakah dia bisa memiliki pasangan yang sebangun dengan ini? Tidak. Kenapa? Ini sudutnya sama besar, Pak. Betul. 80, 100. Ini juga 80, 100. Sudutnya terpenuhi, Pak Mul. Cuma apakah dia memiliki perbandingan sisi yang sama? Tidak. Ini jajar genjang. Ini 4, 8. Kemudian ini adalah belah ketupat dengan panjang sisi yang sama. Pasti perbandingan sisinya itu tidak sebanding. Ya. Nah, lalu gambar yang terakhir, persegi panjang dengan lebar 2 dan panjang 4. Ini juga tidak memiliki pasangan yang sebangun pada gambar nomor 2 ini. Mengapa? Karena untuk A dan B, jika dikaitkan dengan gambar yang I, itu perbandingan sisinya tidak sebanding. Oke? Ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3 ya. Ke nomor 3. Perhatikan dua bangun yang sebangun pada gambar di bawah ini. Ini sudah dikatakan sebangun, artinya besar sudut itu sudah dipastikan sama besar ya. Sudah dipastikan sama besar. Berarti kita sudah tidak perlu mengecek lagi apakah gambar itu sudutnya sama besar atau tidak, karena sudah dikatakan sebagai dua bangun yang sebangun. Lalu kita diminta mencari panjang AE. AE di mana? Di sini. Terus kemudian ED. ED di mana? Ini. QR ini. Oke, kita coba cari ya. Kita coba cari sana ke atas. Ini yang bersesuaian. Kita lihat di sini. PQ itu akan bersesuaian dengan AB. Begitu ya. Lalu sama dengan ini QR itu bersesuaian dengan BC. Terus ini RS bersesuaian dengan DC. Lalu TS
bersesuaian dengan ED. Yang terakhir adalah PT itu bersesuaian dengan AE. Nah, dari perbandingan-perbandingan ini kita tinggal memasukkan angka sesuai dengan panjang sisi yang diminta, begitu ya. Jadi misalkan kita akan mencari yang diminta adalah panjang AE. Nah, kita dilihat panjang AE ada di mana. Ini ya. Berarti kita gunakan yang diketahui nih. Ini kita tuliskan dulu boleh. Ini ada 24/32. Lalu QR-nya adakah? Tidak ada ya. QR per itu BC-nya 48 sama dengan SR-nya belum ada per DC. Lalu TS-nya 21 per ED sama dengan yang terakhir adalah 18 per AE. Nah, begitu ya. Jadi kita akan diminta mencari panjang AE, ini saya lingkari, kemudian ED ini ya, lalu QR ini ya. Oke, kita tutup ya sekarang. Nah, begini. Oke. Kalau kita mencari panjang QR, kita tinggal tuliskan nih. Ini kita ambil nih, sederhanakan dulu boleh. Ini 24/32 sama dengan QR per 48. Kita bagi dengan 4 ya, bagi 4 bagi 8 ya, 3 4. Lalu 4-nya dengan 48 1 12. Oke, lalu dikali silang. 1 kali QR sama dengan 3 kali 12, 36. Ya, begitu ya. Oke. Lalu kita akan mencari panjang ED. Oke, panjang ED kita boleh tuliskan lagi 24/32 sama dengan ini ya, 21 per ED. Nah, begitu ya. Kita cari nih. 3 4. 3 dengan 21 17, lalu kali ED kali silang maksudnya ya. Ini kalikan 28. Selesai. Terus kemudian AE. Wah, ini pakai kertas yang sudah dipakai. Nggak apa-apa ya. Maafkan lah ya, kertasnya jadi satu. Nih 24/32. Kenapa selalu pakai angka ini? Karena ini adalah perbandingan yang bersesuaian ya. 18 per AE. Nah, begitu ya. Coret 3 4, 3 dengan 18 1 6 kali silang 1 kali AE. 4 kali 6 24. Oke, begitu ya. Jadi langkah pertama kita menuliskan semua ini tujuannya untuk apa? Supaya kita tidak salah untuk memasangkan pasangan sisi yang bersesuaian. Oke. Dah. Jadi untuk soal 4.3 kurang lebih seperti ini. Nanti silahkan kamu coba mengerjakan yang lain dengan cara yang sama. Dan jika masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar, nanti Pak Mul akan jawab. Oke, begitu saja latihan 4.3. Selamat belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi.